Soalnya mungkin harus pakai robotik juga sambil melihat bagaimana posisi anak-anak mengirimkan tugas, langsung dijawab, langsung ditanggapi oleh kita. Tapi yang jelas perempuan penjual susu itu. Mungkin karena musim kemarau, air susu kambing kita jadi sedikit. Benar yang aku, kata ibunya. Tapi jika padang rumput mulai menghijau, lagi pasti kambing-kambing, kita akan gemuk. Kita bisa memerah susu sangat banyak. Harap anaknya. Nah, jika ibunya seret mendekat. Kita campur saja susunya itu dengan air, supaya penghasilannya kita cepat bertambah. Anak perempuan itu tatapnya wajah ibu yang keriput. Ada rasa sayang begitu besar di hatinya. Namun, ia segera menolak keinginan ibunya. Tidak ibu, kata cepat Khalifa, meleras keras semua penjual susu campur susu dengan air. Ia teringat sanksi yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang berbuat kurang kepada pembeli. Terus? Tapi, jika pada rumpung mulai menghijau lagi, pasti kambing-kambing kita akan berapa? Udah. Ya udah, tapi jika Pak. Ini sampai bawahnya. Tapi jika padang rumput mulai menghijau, lagi pasti kambing-kambing kita akan gemuk. Kita akan memerah susu sangat banyak. Harap anaknya. Nah, bisik ibunya segera mendekat. Kita campur saja susu itu dengan air, supaya penghasilan kita cepat bertambah. Ya, Pak? Udah. Capek ya? Jadi intinya gimana? Jadi intinya segala sesuatu apapun itu kita harus berbuat jujur. Ya. Ya. Jadi sebagai murid kita harus jujur. Gitu. Contohnya jujur sebagai murid seperti apa, Pak? Bila dikasih tugas mengerjakan sendiri. Bila tidak tahu jawabannya, bertanya kepada gurunya. Ya, ke siapa aja. Misalkan, kan gurunya sekarang Bu Dana, kelas 4, tanya aja. Bu Dana, saya nggak ngerti ini, Bu Dana. Gitu. Tanya aja. Jadi kita harus jujur daripada kita dikerjakan oleh kakak kita, dikerjakan oleh keluarga kita, ataupun siapapun itu ya. Di sini ada nyanyian jujur. Dengan nada lagu, Lihat Kebunku. Tahu nggak nada lagu Lihat Kebunku kayak gimana? Ayo coba nyanyi Lihat Kebunku yuk. Ayo, dihidupin moodnya. Ayo 1, 2, 3, lihat Kebunku penuh dengan bunga yang kencang. ada yang putih dan ada yang biru. Setiap hari silam semua melatih semuanya indah. Nadanya jadi kayak gitu nih, jujurlah. Adaptasi lagu Lihat Kebunku. Kayak gini. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah, ibu, bapak, ibu, guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua ya. Sering ngomong Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rai. Ayo coba bareng-bareng nih, ayo.
Ya, bareng-bareng. Dilihat ininya. Kelihatan kan semuanya ya? Ayo, 1, 2, 3. Marilah anakku, Marilah anakku berkata yang jujur yang dengan ayah ibu, bapak ibu guru, setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Ya, jadi kita harus berkata jujur kepada bapak dan ibu. Ya, misalkan sekarang kan sekolahnya lagi home learning di rumah. Kalian dikasih kesempatan, kita dikasih kesempatan sama bapak dan ibu kita untuk memegang HP. Jadi bapak dan ibu kita percaya sama kita kalau HP itu digunakan untuk belajar, bukan buat main game, bukan buat nonton YouTube yang nggak jelas apapun itu, atau bukan buat mainan apa-apa, tapi untuk belajar. Tapi kalau sudah selesai belajar, HP baru boleh dimainin, tapi jangan lama-lama ya, paling lama 1 jam lah. Tapi jangan lama-lama main HP ya. Ya, Sirtai. Gak boleh lama-lama main HP. Terus kalau bisa jangan kebanyakan main HP-nya tiduran. Gitu. Habis ngerjain main HP tiduran. Jangan kebanyakan tidur. Nanti pada pegel, badannya pada pegel ya. Nanti badannya pada pegel, pada kaku. Jadi digerak-gerakin, tangannya digerak-gerakin gitu. Tangannya digerak-gerakin biar nggak pegel. Jalan-jalan. Ya, kalau pagi-pagi subuh-subuh jalan-jalan, makanya jangan begadang. Karena begadang kalau kata Bung Roma itu tidak baik. Ya. Iya, nggak boleh begadang. Kalau kata Pak Haji Roma Irama. Oh iya, di rumahnya. Ya. Mentang-mentang sekolahnya home learning, sekarang tidurnya pada malam nih, pasti nih. Di atas jam, Iya benar, di atas jam 12, males. Udah, tiap hari di depan HP melulu, gitu. Itu tidak baik, itu tidak jujur sama diri sendiri. Ya, itu tidak jujur sama diri sendiri, merusak kesehatan. Tubuh pengen istirahat tapi kita masih main HP. Mata kita pengen istirahat tapi masih main HP. Ntar matanya jadi merah. Matanya jadi merah. Ntar matanya merah terus kayak orang ngantuk gitu ya. Selain jujur kepada ayah dan ibu, kita juga harus jujur kepada bapak dan ibu guru. Ya, yang tadi bapak jelasin, kalau ngerjain tugas, kalau bisa sebisanya aja, nggak usah. Kalau bapak kalau ngasih nilai mah gampang gitu ya. Kalau pelajaran bapak berapa aja, yang penting tahu nih. Misalkan si Badar ngerjain tugas nih, Badar yang ngerjain nih, bukan kakaknya, bukan adiknya nih. Langsung bapak kasih nilai tinggi aja. Yang penting mengerjakan tugas gitu ya. Setiap hari harus selalu jujur. Karena jujur apa? Jujur disayang Allah. Kemarin ya. Seperti kisahnya siapa ya? Kisahnya perempuan yang jujur. Pada saat itu khalifah itu presiden. Kalau sekarang namanya presiden, kalau dulu namanya khalifah gitu, pemimpin umat Islam gitu. Itu dia anak gadis yang jujur, akhirnya dia dapat menikah sama anak Khalifah Umar bin Khattab karena
kejujurannya gitu. Seandainya kita selalu berbuat jujur, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua gitu. Insya Allah nanti kalian menjadi anak yang sukses. Selanjutnya nih amanah nih, lihat nih pelajaran yang selanjutnya nih yang amanah ya. Amanah, ada yang tahu amanah? Amanah itu ada yang tahu Chelsea apa amanah? Chelsea tahu nggak amanah? Ayo. Aku Ella tahu nggak titipan, amanah? Pak. Apa Gilang? Titipan, Pak. Amanah iya titipan boleh. Jadi kayak titipan apa? Siapa yang bisa ceritain? Gilang coba titipan kayak gimana? Coba Gilang. Jika teman menitipkan uang. Titipannya gimana Gilang? Sinyalnya ke saya jelek gitu. Misalkan kalau kalian masih kelas 1 gitu ya. Kalau kalian jajan kan sering nitipin duit ke Ibu Puji gitu ya. Jadi setiap istirahat misalkan kalian dikasih duit sama Bu Puji yang telah dititipkan oleh kalian, ataupun misalkan Bu Dana ngasih soal gitu. Anak-anak ini Ibu kasih PR gitu, jangan lupa besok diselesaikan gitu ya. Itu adalah amanah ya. Amanah tugas kita sebagai murid, di mana tugas itu harus dikerjakan mau selesai mau enggak yang penting sudah dikerjakan gitu, mau enggak yang penting sudah dikerjakan. Kalau misalkan bisa dikerjakan, kalau misalkan nggak bisa tanya ke Bu Dana ataupun tanya misalkan pelajaran olahraga gitu, Pak Fajar suruh lari gitu, anak-anak besok lari ya, muter-muter lapangan gitu ya. Muter-muter lapangan. Terus besoknya misalkan si Ray bangunnya kesiangan gitu misalkan. Nggak lari-lari lapangan gitu. Jadi si Ray tidak menjalankan amanah pelajaran yang diberikan oleh Pak Fajar. Terus bagaimana Pak? Misalkan minta maaf gitu sama Pak Fajar maaf saya bangunnya kesiangan gitu. Boleh nyusul nggak? Pasti boleh. Yang penting kita ngomongnya baik gitu. Misalkan kita nggak mengerjakan belum bisa mengerjakan pelajaran hari ini, izin aja sama gurunya. Bu guru, Pak guru, saya belum bisa mengerjakan pekerjaan hari ini gitu. Karena saya sedang sakit atau karena keluarga saya, orang tua saya lagi kerja ataupun kayak gimana gitu. Izin aja nggak apa-apa. Tapi yang penting mengerjakan karena tugas itu adalah amanah dari guru kepada murid. Nih, Bapak kebawain lagi. Ini lihat nih. Ini gambar yang pertama anak-anak sedang ngapain ini? Ada yang tahu nih gambar sedang apa nih? Sedang membaca buku gitu ya. Terus yang kedua nih, lihat nih. Ini ada anak-anak sedang ngapain? Sedang melaksanakan piket kelas. Pak, misalkan piket kelas itu amanah nggak Pak? Gitu. Itu adalah amanah kebersamaan yang telah ditentukan organisasi kelas, misalkan kelas 4 gitu telah membuat jadwal piket. Kalau yang nggak piket berarti dia tidak menjalankan amanah. Gitu ya. Jadi yang namanya amanah itu wajib dikerjakan kecuali kita dalam keadaan uzur. Uzur itu apa Pak? Kita lagi keadaan yang tidak bisa dikerjakan, itu bisa izin ke gurunya gitu ya.
Ayo coba baca nih. Siapa yang mau baca nih? Siapa yang mau baca? Aquela. Ya, Aquela baca, Aquela. Aquela Nggak kelihatan baca. Pak bacaannya. Nggak kelihatan. Iya. Ya Pak, nggak kelihatan Pak gambarnya. Nggak usah gambarnya, bacaannya aja. Udah kelihatan belum? Ya Pak, nggak kelihatan gambarnya. Gambarnya nggak usah, ini kan ada tulisannya. Udah kelihatan belum? Ini belum. Ini bukan. Nggak kelihatan Pak. Kelihatan gambar bapak doang. Kelihatannya Ini yang pada usia 12 tahun, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tuh, Nggak kelihatan. doang. Kelihatan gambar bapak doang sama teman-teman. Kelihatannya gambar bapak doang sama teman-teman. Iya, Pak. Kalau gambar ininya nggak kelihatan. Enggak Pak. Nggak kelihatan Pak. Kelihatan, nggak ada gambar. Nggak Ada kelihatan tulisannya. Pak. Sama tulisannya. Ada tulisannya nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ini tulisan ini Nggak gambar ada, teman-teman Pak. aja, Mbak. Gambar temen-temennya doang. Oh gitu. Cuman Ini cara nunjukin kayak kita mau ada video call kan. Ada megang buku nggak? Pegang. Pegang. Yaudah sekarang baca Aquela yang di halaman Buku apa Pak? buku agama. nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh Yang iya. diwajibin udah dibalikin ke sekolah Pak. Oh iya. Udah dibalikin ke sekolah Pak. Nggak ada, Pak. Ini gambarnya nggak kelihatan gambarnya. Nggak kelihatan. Pak. Pak kita kan nggak pinjam buku paket agama. Iya, ya udah. Nah, kalau gini jelas kan? Jelas Pak. Ya, kalau gitu Bapak langsung jelasin aja dah, karena nggak bisa di-share ininya. Gambar yang nggak bisa Iya, di-share. Bapak langsung jelasin tentang amanah. Yang tadi yang Bapak jelaskan, amanah itu artinya dapat dipercaya oleh orang lain. Kita kalau sudah dipercaya sama orang lain, berarti kita sudah ya. Kita kalau sudah dipercaya oleh guru-guru kita, dipercaya sama dipercaya sama orang lain gitu ya. Itu berarti kita telah menjadi anak yang baik gitu. Karena kalau amanah itu berarti orang lain telah percaya kepada kita. Bapak ceritain nih kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di umur ke-12 tahun Nabi Muhammad itu ikut berdagang ke kota Syam. Jadi di umur beliau sudah ikut berdagang gitu ya. Berdagang bersama pamannya ke kota Syam. Kenapa kok Nabi Muhammad mengikuti berdagang? Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW sudah yatim piatu, makanya diasuh oleh pamannya ya, yang bernama Abu Thalib gitu, berdagang ke Syam. Tatkala berdagang ke Syam, Nabi Muhammad dagang. Di umur 12 tahun Nabi Muhammad berdagang itu. Berdagang di kota Syam, berdagang apa aja gitu. Dan semua orang itu menyukai Nabi Muhammad. Kenapa kok menyukai Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad berdagangnya jujur gitu. Saking jujurnya dia mengambil untung dari dagangannya itu sedikit.
Dari situlah Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Ya. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin itu adalah tatkala Nabi Muhammad jujur dalam berdagangnya. Al-Amin itu artinya terpercaya. Nah, gitu. Kalau kalian bisa jadi anak yang jujur, berarti kalian bisa seperti Nabi Muhammad, ya, bisa seperti Rasulullah, gitu, Masya Allah. Yang insya Allah di masa yang akan depan nanti kalian jadi anak yang sukses seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi di umur belia Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin. Padahal itu belum diutus menjadi nabi. Rasul diutus menjadi nabi itu di umur 40 tahun tatkala beliau sedang iktikaf di Gua Hira. Siapa yang memberikan wahyu? Malaikat Jibril. Ya. Di situ di umur 12 tahun aja Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Karena apa? Karena kalau anak yang jujur itu banyak disayangi gitu. Rasulullah banyak disayangi. Disayangi oleh teman-temannya, disayangi oleh paman-pamannya, disayangi oleh rekan bisnisnya, disayangi sama siapapun. Walaupun Rasulullah saking jujurnya, tidak ada yang berani dusta sama Rasulullah. Jadi Rasul tidak ada yang berani dusta karena saking jujurnya gitu. Kalau misalkan berdagang kan, kalau berdagang kan ada yang beli gitu ya. Jadi tidak ada yang dusta. Jadi semuanya baik-baik semua temannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya boleh dinyalain moodnya. Ada yang ingin bertanya tidak? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, nanti Bapak yang bertanya. Ya. Bapak bertanya sama satu-satu nih. Ayo siapa yang mau bertanya? Pak, saya Pak, hukumnya amanah yang tidak disampaikan apa Pak? Kenapa? Hukumnya amanah kalau tidak disampaikan. Hukumnya amanah kalau tidak disampaikan itu dusta, ya. Menjadi manusia yang berdosa, sangat berdosa. Allah pun membencinya. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3, ya. Bila berkata dusta, bila dipercaya khianat, ya, nggak bisa dijaga amanatnya gitu. Jadi hukum amanat itu wajib dijalankan. Apalagi kalau misalkan kita sudah dipercaya sama Bapak Ibu guru gitu. Wajib kita jalankan, jangan Pak guru gini, Bu guru gini. Apalagi kalau misalkan orang tua kita, misalkan ya, misalkan siapa? Misalkan Putri disuruh beli jajan buat beliin adiknya sama ibunya. Dikasih duit 5.000 gitu. Putri ngabisin duitnya, bilangnya duitnya dibeliin jajan semua buat adiknya ke ibunya. Nah, ini berarti Putri udah nggak amanah sama ibunya gitu. Orang jajannya dihabisin sama Putri sendiri, ini malah dihabisin dibilang dihabisin sama adiknya. Nah, gitu ya. Itu tanda yang tidak amanah gitu.
Jadi kalau kita udah mendapatkan apa namanya kepercayaan dari keluarga kita, dari saudara kita, teman kita, itu harus kita jaga. Wajib kita jalankan yang namanya amanah. Ada lagi? Yang kita omongin saat ini ya. Nanti dikumpulin di WhatsApp. Nanti Bapak nilai rangkumannya. Ada yang mau nanya lagi? Habis ini Bapak kasih waktu buat nulis gitu. Ada mau tanya lagi nggak selain Gilang? Hai Chelsea, mau nanya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Udah ditanyain dari kemarin. Ini udah pada makan belum? Belum. Udah, Pak. Iya. Bapak. Makan dulu ya. Pak. Iya. Udah, Pak, udah. Alhamdulillah. Jadi amanah itu sama seperti jujur gitu ya. Nggak beda jauh. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita tangan, telah memberikan kita mata, telah memberikan kita hidung, telah memberikan kita mulut, telah memberikan kita telinga, telah memberikan kita kaki. Itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kita miliki saat ini itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mata digunakan buat membaca, bukan tiap malam digunakan buat main game. Nah, ini matanya jadi merah nih gara-gara main game nih, ya. Ya, rekan tuh, Pak. Kalau main game terus matanya jadi merah gitu. Ntar jadi kayak apa namanya, kayak setan gitu, kuntilanak. Hidung digunakan untuk mencium, menghirup yang wangi-wangi. Karena sekarang lagi corona, kita harus menjaga hidung kita dengan memakai masker. Iya. Wajib keluar dari rumah itu menggunakan masker. Itu adalah salah satu bentuk kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mulut nih. Mulut yang suka berbicara ya. Yang suka berbicara, yang suka ngegosip ya. Yang ngomong kotor. Apalagi ngomong, nggak boleh namanya mulut nih. Mulut misalkan kita udah kelamaan di rumah gitu ya. Mulut berbicara kotor sama orang tua nggak boleh. Misalkan kita lagi main game gitu, tapi orang tua kita misalkan siapa nih? Ya, misalkan siapa aja ya. Lagi main game gitu. Terus ibunya bilang, "Nak, mandi dulu, Nak." gitu. Terus katanya, aja mandi orang masih jam 3 gitu, misalkan gitu. Nah, ini ngomong aja nih sama orang tua itu nggak boleh. Nggak baik kalau di seorang tua nurut. Mumpung lagi di rumah, kenapa Allah sekarang ada hikmahnya, Allah memberikan pelajaran di rumah. Supaya apa? Supaya kita membantu pekerjaan kedua orang tua kita gitu. Kalau sudah selesai pembelajaran. Kan pembelajaran kan selesai sampai jam 12 gitu ya. Nggak sampai jam 12 malah. Soalnya kan para guru kan ngirimnya jam 11 gitu. Kalau misalkan orang tua kita membutuhkan bantuin gitu ya. Jangan sampai ngomong udah nggak mau bantuin nih, ngomongnya
ngomongnya jorok keras gitu, nggak mau gini nggak boleh gitu ya. Jadi gunanya amanah mulut gunanya itu untuk berbicara yang baik, makan yang baik gitu ya, makannya jangan berlebihan ya. Semuanya makanan mentang-mentang lagi HL gitu, makan tidur ya. Makanya harus jaga yang baik, harus yang sehat. Supaya apa? Supaya daya kebal tubuh kita. Terus telinga gunanya untuk apa? Untuk mendengarkan yang baik-baik gitu. Nggak boleh dengar gosip gitu ya. Gosipin teman-teman kita gitu. Misalkan si Kansa nih gitu. Si Kansa kayak gini nggak boleh gitu. Jadi telinga gunanya untuk mendengarkan yang baik-baik, untuk mendengarkan sholawatan, untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mendengarkan bapak dan ibu guru menerangkan, untuk mendengarkan orang tua gitu, untuk mendengarkan yang baik-baik. Terus tangan gunanya boleh memukul tidak? Tangan boleh memukul tidak? Tidak boleh. Tangan gunanya buat makan. Tangan gunanya untuk menulis. Tangan gunanya untuk apa lagi? Untuk mengambil barang, doa, untuk berdoa gitu. Boleh nggak tangan gunanya untuk mukulin orang? Boleh nggak? Boleh nggak tangannya gunanya untuk megang HP seharian gitu sampai tangannya panas? Boleh nggak? Nggak boleh. Iya, nggak boleh gitu ya. Terus kaki gunanya untuk apa? Untuk melangkah ke tempat yang baik gitu ya. Yang tadi Bapak jelaskan ini kalau bisa kita terapkan, semua yang ada di dunia ini itu adalah amanah siapa? Amanah siapa? Amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah titipan siapa? Allah. Titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah titipan, kendaraan titipan, sepeda titipan, terus mainan titipan. Kita punya HP bagus titipan. Semuanya jadi harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, nanti Allah marah gitu. Dengan titipan yang Allah berikan kepada kita semua, kita harus bersyukur. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Makanya kita harus mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, saya masih diberikan sehat, saya masih diberikan tempat tidur yang bagus, saya masih diberikan rumah, diberikan mainan. Coba lihatin teman-teman kita yang di jalanan, tidur di bawah kolong jembatan, beralaskan kardus gitu, nggak punya selimutnya pakai karung. Jadi kita semuanya harus bersyukur dari apa? Dari amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kalau ada yang mau bertanya, Bapak buka lagi. Habis ini nanti kita tutup ya. Nanti dari catatan dari pertemuan hari ini, nanti dicatat. Catatannya nanti Bapak nilai. Dikirim ke Google Classroom apa ke WhatsApp aja? Masing-masing aja. Japri. Ya udah, Japri masing-masing aja ya. Dari rangkuman ini, Japri masing-masing ke nomor Bapak. Ada yang mau bertanya? Bapak.
Enggak, Pak. Ada. Enggak, Pak. Ya udah. Bapak akhiri ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Makan yang teratur. Terapkan kalau keluar pakai masker. Jaga jarak sama temennya. Pakai hand sanitizer kalau kemana-mana. Pak. Jangan kemana-mana kalau tangannya kotor habis ngaduk-ngaduk got langsung makan aja ya. Haikal Boleh. rangkumannya yang mana? Tangannya kotor nggak boleh, tangannya Pak, kotor. hubungannya tentang amanah kan, Pak? Iya, tentang amanah. Amanah dan kejujuran. Iya, ya udah. Mungkin sekian ya. Ada yang bertanya? Bapak akhiri. Haikal rangkumannya yang mana? Temanya amanah. Bapak akhiri ya. 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 Sehat semuanya, jangan lupa makan. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Salam buat kedua orang tuanya. Ya, Pak. Ya, dadah. Nah.